Cinta Kajian Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mulai kajian rutin pembahasan tentang kitab Al-Firqatun Najiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, hafizahullah, yang mudah-mudahan bisa memberikan faedah kepada kita seluruhnya dan juga menjadi tabungan amal kepada penyusun kitabnya, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, dan juga mudah-mudahan untuk saya. Nah, di dalam kitab ini dimulai dengan pelajaran Al-Firqatun Najiyah, tentang pembahasan apa itu Al-Firqah, yaitu golongan atau kelompok An-Najiyah yang selamat, tentang golongan selamat. Beliau mengawali dengan pembahasan surat Ali Imran ayat 103. Qala ta'ala, qala telah berfirman Allahu Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala syafa hufrati minan nar fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya adalah wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian kepada habli tali Allah, Allah jami'an seluruhnya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berfirqah-firqah, janganlah kalian berkelompok-kelompok. Di dalam Islam itu Allah dan juga Rasulullah SAW selalu menjelaskan perkara-perkara agama ini kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam, itu dengan perintah dan larangan. Nah, dalam surat Ali Imran ini ada dua hal tersebut, yaitu perintah dan juga nanti ada larangan. Apa yang Allah perintahkan yaitu dengan kalimat wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian seluruhnya, bihablillah, kepada tali agama Allah. Nanti jelaskan apa itu bihablillah. Nah, hablillah menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab tafsirnya, yaitu Aisalut Tafasir, halaman 353, yaitu buku yang pertama. Beliau mengatakan hablillah adalah kitabuhu Al-Quran, yaitu kitabnya yaitu Al-Quran, wa dinuhu, dan agamanya yaitu Islam. Li'annal kitab wad-dina, karena Alkitab yaitu Al-Quran, wad-din, dan agama, huma, kedua-duanya itu adalah silah, yaitu sebagai penyambung, penghubung, allati yang turbitul muslim birabbihi, yang mengikat seorang muslim, yang mengkaitkan, menghubungkan seorang muslim itu birabbihi, kepada Rabbnya. Jadi yang namanya Al-Quran, yang namanya agama, itulah yang mengkaitkan, yang menghubungkan antara muslim kepada Rabbnya. Wa kullu ma yurbitu wa yashudu syai'an bi ahar wa huwa sababun wa hablun. Karena setiap apa yang mengikat, apa yang yashudu, yang menguatkan sesuatu, bi ahar, dengan yang lain, itu adalah merupakan sabab, penyebab, dan juga merupakan hablun. Jadi katakan tali itu karena yang dapat mengikat, yang dapat menghubungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau kita sebagai seorang hamba ini kemudian terikat kepada Allah, nah itulah yang dikatakan dengan
pengikat itu. Nah, apa itu? Yaitu kalau nggak Al-Quran, ya kalau tidak agama. Jadi kita harus memilikinya. Jadi kalimat berpegang teguhlah kalian seluruhnya kepada tali Allah, maksudnya adalah kepada agama Allah, ya, atau kepada kitab Allah. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa kita berpegang teguh kepada agamanya. Dari A sampai Z-nya, dari awal sampai akhirnya. Kita tidak boleh memilih-milih dan memilah-milah bahagian agama yang diberikan kepada kita. Tidak boleh kita hanya memilih yang sesuai dengan hawa nafsu kita saja, sedangkan yang bertentangan kita tolak. Nah, itu dilarang. Nah, jadi kita harus menerima seluruhnya. Begitu juga kitab-kitab Allah, ya Al-Quran, ya tidak boleh kita hanya memilih ayat-ayat yang mencocoki diri kita, sedangkan yang tidak cocok, yang menyelisih hawa nafsu kita, lalu kemudian kita tolak. Tidak boleh. Ya, maka semua apa yang ada dalam ayat Quran ataupun dalam agama Allah, kita wajib untuk menerimanya, kita wajib untuk berpegang teguh kepadanya. Kemudian ada perintah juga, ada larangan di sini, wala tafarraqu, dan jangan kalian berfirqah-firqah, jangan kalian berkelompok-kelompok. Dilarang bagi kita untuk menghidupkan kebiasaan berfirqah-firqah, karena firqah-firqah inilah yang dapat melemahkan umat Islam. Karena firqah-firqah inilah yang menjadikan kita saling menjauhi kelompok yang lain. Ya, hanya gara-gara perbedaan ini dan perbedaan itu. Tapi kalau perbedaan-perbedaan memang sifatnya itu adalah masalah prinsip, ya berbeda. Kalau berbeda, ya berbeda dengan hal-hal yang sifatnya furu'iyah saja. Yang nanti akan dijelaskan dalam penjelasan yang lain. Ya, itulah. Begitu juga di dalam penjelasan lain, yaitu yang diambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir, ya di sini berkenaan dengan kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ya. Dalam tafsir ini dijelaskan wa ruwiya min hadis Hudzaifah wa Zaid bin Arqam, ya akhrajahu Muslim nahwa dalik, ya diriwayatkan dari hadis Hudzaifah dan juga Zaid bin Arqam, ada dalam hadis Muslim nomor 2408, ya dalam kitab ini. Dan misalnya berkata Waqi', hadasana A'mas an Abi Wa'il qala Abdullah, berkata Abdullah bin Mas'ud maksudnya, inna hadas sirat muhtadurun tahduruhu syayatin. Jadi sesungguhnya hadas sirat, jalan ini selalu dihadiri, didatangi oleh seton-seton. Katakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, bihada torik halum, kepada jalan ini hendaklah kalian kemari, ila torik, kepada jalan ini, fa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, kepada tali agama Allah, fa inna hablallahi al-Quran, karena tali agama Allah itu, tali Allah itu adalah Al-Quran, ya gitu. Jadi menurut dalam penjelasan ini pun, bahwa yang disebut atau yang dimaksud dengan tali agama Allah itu adalah Al-Quran. Jadi kalimat misalnya, dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya kepada tali Allah, maksudnya kepada Al-Quran atau kepada agama Allah, dan itu harus jami'an seluruhnya, tidak boleh hanya sebahagian-sebahagian saja. Baik. Kemudian penjelasan yang kedua di sini yaitu Al-Quran surat Ar-Rum, ya, surat ke-30 ayat 31 dan 32. Syekh Muhammad bin Jalil Zainu mengutip ayat ini sebagai penjelasan kitabnya Al-Firqatun Najiyah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, kalimatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbim bima ladaihim farihun. Kata Allah, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi minal musyrikin, dari kelompok golongan orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Yaitu minal ladina, yaitu orang-orang yang farraqu, orang-orang yang suka memfirqah-firqah, orang-orang yang suka memecah belah, ya dinahum, agama mereka, wa kanu, dan jadilah mereka itu syi'an, berkelompok-kelompok. Dan kullu hizbim bima ladaihim farihun, dan tiap-tiap kelompok itu merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Nah, itu. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa kita dilarang menjadi kelompok orang-orang musyrik. Di mana sifat, ya apa sifat, kenapa kita dilarang menjadi orang-orang musyrik? Karena sifat mereka. Salah satu sifatnya adalah karena mereka itu suka memfirqah-firqah, suka mengkelompok-kelompokkan, bikin geng masing-masing, bikin kelompok masing-masing. Dan bukan hanya itu,
mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka. Mereka bangga dengan kelompok mereka. Karena kelompok mereka ada tokoh yang masuk misalnya, atau kelompok mereka karena begini segala macam, dan mereka bangga betul. Nah, itu dilarang. Oleh karena itulah di dalam penjelasannya pun berkenaan dengan ayat tadi, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab tafsirnya pada jilid yang keempat, beliau mengatakan, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an yanha ta'alal mu'minina ahlad dinil qayyim alladhi wal Islam. Jadi Allah Ta'ala melarang orang-orang mukmin yang merupakan pemilik agama yang lurus ini, yaitu Islam, ayyakunu, mereka menjadi minal musyrikin, menjadi orang-orang musyrik, ya, fi syai'in, sedikit pun, min durubi syirki, ya, karena mereka itu menjalani kemusyrikan, baik itu akidatan secara akidah, atau kaulan, atau seperti apa, atau sebagai ucapan, ataupun amalan, ataupun dalam bentuk perbuatan, ya. Jadi artinya Allah Ta'ala melarang orang-orang mukmin yang berada di atas agama yang lurus, yaitu agama Islam ini, mereka menjadi kelompok orang-orang musyrik yang mereka itu menjalani kemusyrikan, baik itu masalah akidah, keyakinan, ataupun perkataan, ataupun perbuatan. Fakulu millah ghaira millatil Islam ahluha musyrikun kafirun. Jadi semua agama selain daripada agama Islam, ahluha, kebanyakan pemeluknya itu adalah musyrikun, orang-orang musyrik. Kafirun, lagi kafir. Sawaun, sama saja, kana majusan, apakah mereka itu orang majusi, au yahudan, ataukah dia orang Yahudi, au nasoro, atau orang Nasrani, au buzah, atau orang Buddha, au hindukan, atau orang Hindu, ya, au bila syifah Suyu'i, yaitu orang-orang komunis, ya, id jami'uhum faraku, karena ketika itu mereka seluruhnya farraku dinahum, memecah belah, karena mereka seluruhnya telah memecah belah agama mereka, alladzi yajibu ayyakunu alaihi wa huwa dinul fitrah wa huwal Islam, ya, yang ya wajib mereka itu berada di atasnya, yaitu agama sesuai dengan fitrah manusia, yaitu agama Islam. Wakanu, dan akhirnya mereka syi'an, menjadi berkelompok-kelompok, au firqon, atau berfirqah-firqah, gerombol-gerombol, kulu firqatin, setiap kelompok, tantasiru, yang merasa unggul, lima hiya alaihi, karena apa yang mereka miliki, watat tahazabu, dan berkelompok-kelompok, wasbaha, maka jadilah kulu hizbin, tiap-tiap kelompok, minhum, dari mereka, bima ladaihim, dengan apa yang ada pada mereka dari agama tersebut, farihin, mereka bangga secara sangkaan mereka bahwasanya agama itu agama yang benar, padahal dia adalah agama yang batil secara pasti. Nah, itu. Ya, jadi dasar penjelasan di sini bahwa semua agama selain daripada Islam, nah ini menjadi suatu etikat bagi kita, harus menjadi keyakinan bagi kita bahwa penduduk, ya, pemeluk, ya, penghuni daripada agama itu, yaitu doa Islam, adalah orang-orang yang musyrik lagi kafir. Nah, ini namanya kita tidak boleh menjadi kelompok mereka. Nah, salah satu penyebab, ya, karena tanda-tanda ciri-ciri mereka itu adalah karena mereka suka berkelompok-kelompok. Maka sebagai seorang muslim yang baik, yang mengikuti ayat ini, mengikuti arahan daripada ayat ini, jauhkanlah kita ini berhizab-hizab, berkelompok-kelompok, atau berfirqah-firqah. Karena firqah ini juga lah yang akan menyebabkan kita bangga dengan kelompok kita. Kita tidak bangga dengan Islam kita nanti. Kita tidak bangga dengan Al-Quran. Kita tidak bangga dengan sunnah lagi. Kita tidak bangga dengan Nabi Muhammad. Kita tidak bangga dengan para sahabat. Yang kita bangga kelompok kita. Siapa ustadz kita? Siapa anggota jamaah pengajian kita? Atau siapa jamaah yang ada di dalam kelompok kita? Ada orang hebatnya atau tidak? Nah, itu yang dibanggakan. Jadi bukan kita bangga dengan Al-Quran, kita bangga dengan sunnah, bangga dengan sahabat, bangga dengan ya, hal-hal yang berkaitan dengan agama. Jadi kalau agama yang disinggung nyantai aja, tapi kalau kelompoknya itu menjadikan, ya, seperti itu. Maka kelompok atau hizab ini, ya, atau firqah ini yang menjadi penyebab
ya kita ini lemah karena kita nanti bermusuh-musuhan, saling berusaha mencari kesalahan kelompok orang lain, ya na'udzubillah. Maka inilah pengajaran pertama yang disampaikan. Ya mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini ya seperti itu kondisi atau keadaannya dan bisa memberikan manfaat atau faedah bagi kita. Jadi sekian saja. Ya mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini sesuai dengan apa yang diinginkan atau dipahami ya oleh penyusun kitab ini. Ya mudah-mudahan ini juga bisa memberikan faedah kepada kaum muslimin insyaallah, dan insyaallah akan disambung lagi pada kesempatan yang lain. Tutup dengan walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك